Santi. Teman-temannya mana mbak? Dipanggilin dong. Can you hear my voice? Good night. Tunggu teman-temannya dulu ya mbak. Teman-temannya yang lain mana ya mbak ya? Kok belum ada yang datang? Teman-temannya mana ya? Udah mbak, udah siap absen. Saya tunggu teman-temannya dulu ya, kok pada belum datang. Yang lain mana? Kalau bisa masuk kah? Ih,
Kok yang lain belum masuk ya? Apa nggak bisa masuk ya mbak ya? Diam. Kelas terakhir. You have been kicked from this conference. Pong, pong, pong. Teman-temannya tolong dipanggil mbak. Hmm, teman-temannya yang lain mana ya? Saya tinggal ke kamar mandi dulu ya mbak ya.
Ya Allah, ditendang. Wih, belum ada yang datang. Tuh, teman-temannya belum datang ya. Apa nggak tahu ada kelas ya, Mbak ya? Nggak ada yang datang. STS. Teman-temannya tolong dipanggil ya, Mbak ya. Pada sibuk sih ya. Oh, nggak bisa dengar. Mbak Novi, sebentar, coba saya buka Skype deh, bisa nggak ya, sederhana. Mbak Novi, bentar. Udah internetnya kuat. Iya Mbak, sudah di absen. Mbak Ria. Sebentar. Teman-temannya yang lain kemana ya Mbak ya? Coba sih.
Coba di Skype, Mbak. Yang lainnya bisa dengar suara saya nggak? Oke. Yang nggak bisa dengar mungkin bisa ke Skype ya. Skype-nya udah bisa masuk. Malam Mbak, sudah di absen kok. Yang di Skype tolong matikan mikrofonnya. Oke. Wah, ini nggak bisa di share screen, gimana ya ini? Sebentar Mbak, sebentar. Nggak bisa di share screen. Ya nggak apa-apa Mbak, kalau ada di web ya di web aja, salah satu aja nggak apa-apa. Kalau yang misalnya di web nggak bisa dengar, baru ke Skype. Saya yang telepon Mbak, bukan Mbak yang telepon. Oke. Oke, malam. Yang udah di web ya udah di web aja nggak apa-apa kok. Mesti kalau pakai dot ini susah. Mbak Arianti, oke. Kalau udah di web, udah bisa dengar ya udah di web aja. Nggak usah dua-duanya, nggak apa-apa. Bisa lihat layarnya nggak? Yang di Skype maksudnya. Ya itulah masalahnya kalau Skype nggak bisa lihat layar soalnya. Ih, gimana ya? Sudah di share screen padahal. Kalau bisa apa sih? Coba login di web Mbak, biar bisa lihat layar. Kalau misalnya di web masih bisa dengar suara saya, mendingan web aja. Soalnya kalau Skype layarnya nggak kelihatan, ini gimana? Ini harus lihat layar soalnya. Oke. Jadi hari ini kita bahas ini kelas online terakhir ya, jadi kelas bahasa Inggris terakhir. Nanti yang belum, tolong itu dimatiin mikrofonnya ya. Mikrofonnya.
Oke, jadi hari ini kita bahas soal direct sama indirect speech. Ada yang tahu kira-kira ini bahas apa? Mbak Erni. Jadi ini ya, direct sama indirect speech. Yang Skype. Oke, kita langsung masuk ke contohnya aja. Messing off. Malam Mbak, sudah di absen kok. Ini kenapa lemot sekali? Yang di Skype kalau misalnya masuk web bener-bener nggak bisa denger ya. Ini kok kayaknya saya nggak kuat kalau pakai dua-duanya. Ya apa ya ini? Apa sih ini? Malam Mbak, ada yang baru masuk. Dia nih sih. Oke. Jadi sekarang hari ini kita bahas soal direct sama indirect speech. Ini kok nggak mau ngeloading. Nah ya ini. Jadi pada intinya sih direct sama indirect speech ini kalau di bahasa Indonesia kan kalimat langsung sama kalimat nggak langsung. Ya Allah, tenang lagi. Jadi hari ini kita bahas yang di Skype, kita bahas soal kalimat langsung sama kalimat yang nggak langsung. Ada yang tahu bedanya nggak kalimat langsung sama nggak langsung? Do you know the differences? Anyone knows the differences? Error, nggak bisa masuk kelas. Maaf Mbak, saya ketendang keluar sistem. Mbak Ambar yang baru masuk, saya absen dulu. Yang Skype tolong dimatiin ya mikrofonnya. Iya benar. Jadi hari ini kan bahas kalimat langsung sama kalimat nggak langsung. Di Skype ada yang jawab kalau kalimat langsung ada tanda petik. Benar. Kalimat langsung itu intinya kalau kita ngomong langsung ke orang lain, keluar dari mulut kita, nah itu namanya kalimat langsung. Cuma kalau misalnya kalimat tidak langsung, jadi kita menyampaikan apa yang diomongkan orang lain ke orang lain lagi gitu. Contohnya kayak misalnya di gambar itu ya, dilihat bisa kelihatan gambarnya, nggak kayak yang Skype nggak bisa lihat. Jadi kalau misalnya di gambar itu a week ago ada yang bilang I love Grace gitu, si A yang bilang. Terus
1 minggu kemudian si A lagi bilang I love Dave, terus temennya bilangnya but last week you said that you loved Chris. Nah itu baru namanya kalimat tidak langsung. Itu kalimat tidak langsung. Mbak Sutini baru masuk. Jadi kalau indirect speech itu kita mengulangi apa yang dibilang orang lain, entah ke orang lain lagi atau entah ke yang kita ngomong tadi. Jadi kita semacam kayak mengutip omongannya orang gitu. Dia nggak perlu tanda petik seperti yang di kalimat langsung. Contoh lain lagi, nah ini si Thomas bilang I'm really happy, terus besoknya dia menyampaikan Thomas said that he was really happy. Jadi Thomas bilang aku senang hari ini. Terus ada yang bilang, si orang lain bilang kalau Thomas bilang kalau dia senang. Contohnya nanti kita bisa lihat di belakang-belakang lagi. Nah yang ini contoh lain, do you like my new trousers? Kamu suka celana baruku apa enggak? Terus temennya bilang oh iya gitu. Tapi ternyata temennya yang tadi bilang iya bilang ke orang lain, she asked me if I like her trousers, they were horrible. Dia tanya ke aku apa aku suka celananya, tapi celananya itu elek banget, dia bilang gitu ke orang lain. Can you still hear me? Tuh, itu dia. Okay. Yang di Skype masih bisa dengar, bisa lihat kah? Oke. Nah terus gimana caranya bikin kalimat langsung dan tidak langsung? Mati. Au piye. Mati terus. Ini siapa ya? Ya Allah, buang setengah jam.
masuk iki piye lah. Nggak bisa masuk. Ya Allah, nggak bisa masuk, Pak. Kyo. Gak iso, Pak. Connecting to the server gitu terus. Connecting to the server terus masuk Skype juga nggak iso. Terus iyo internetnya kayak super payah. Ayo ketendang Mbak dari sistem. Gak bisa masuk. Oke, tadi sampai sini ya. Oke. Jadi pertama kita bahas soal direct speech dulu. Direct speech itu seperti yang disebutkan di slide. Dia juga bisa disebut quoted speech. Maksudnya quoted itu seperti apa? Quoted itu berarti ada tanda petiknya, itu namanya quote. Karena dalam bahasa Inggris tanda petik itu disebut quote, quotation mark atau quote. Nah, contohnya bisa dilihat di sini. She said he looked pretty. A bilang apa, terus kalimatnya seperti apa, pakai tanda petik. Terus yang bawahnya, they said, oh my god, that's so horrible. Itu juga salah satu contoh dari direct speech atau quoted speech. Ada yang bisa kasih contoh sampai sini, pahamkah sebelum kita lanjut ke yang berikutnya? Coba gini aja Mbak ya, bisa kelihatan nggak itunya, share screennya, layarnya kelihatan kah? Ya Mbak, sudah di absen. Oke, nggak ada pertanyaan. Lanjutnya, nah, ups, itu ada typo. Berikutnya adalah indirect. Itu bisa juga disebut sebagai
reported ya, bukan reporter, sorry. Reported speech. Jadi kalau misalnya indirect ini dia kebalikannya dari direct. Reported itu artinya kayak melaporkan gitu. Karena ini kalimat tidak langsung, jadi si pembicara ini ngomongin yang dibicarakan ke orang lain kayak gitu. Melaporkan apa yang dibicarakan orang lain ke orang lain lagi. Oke, can you help me? Bener Mbak Novi. Dan di reported speech atau indirect speech ini kalian nggak usah pakai yang namanya quotation mark atau tanda petik, nggak perlu. Kok aneh ya Mbak ya, sebentar ya Mbak ya yang ada di itu. Sebentar Mbak, saya coba kirim filenya deh. Coba diterima Mbak filenya. Nah, saat menggunakan read speech ini, tensesnya akan berubah. Misalnya pada direct, she said you look pretty. Di sini dia pakai present tense. Mbak Munia baru datang ya. Oke. Bentar saya absen dulu. Oke, buat yang di Skype sekarang slide 6 ya. She said you look pretty. Present tense itu direct speech-nya. Kalau diubah ke indirect speech atau kalimat tidak langsung, jadinya she said I looked pretty. Indirect speech. Contoh di bawahnya lagi, they said oh my god horrible. Berubah jadi it was horrible. Ini sama, dari present tense dia berubah jadi past tense. Terus scriptnya putus. Kalimat bawahnya, my wife will come tomorrow. Will, future. Will-nya dirubah jadi would. Oke, Mbak sudah masuk lagi ya. Sekarang kita masih tolong mikrofonnya dimatiin nih Mbak Skype. Mati lagi. Oke, sampai indirect ini ada pertanyaan sebelum kita melangkah ke yang berikutnya. Any questions so far? Any questions? Ya Mbak, nggak apa-apa yang Skype. Ada pertanyaan sampai di slide 6. Question.
Any questions soal direct definisinya? Ada pertanyaan soal definisinya dulu sebelum kita ngelanjutin ke bahasan berikutnya? Apa masih ada yang bingung? Ayo. Ada yang masih bingung kah? Ada pertanyaan? Are you still there? Masih ada di kelas kah? Di question hello. Masih ada di kelas kah? Will variante ada yang masuk lagi. Hello. Belum seberapa dong. Oke. Ini speakernya. Oke. Jadi gini ya, intinya sih direct speech, kalimat langsung selalu pakai quotation mark. Kalimat langsung itu maksudnya kalimat yang diucapkan secara langsung oleh pembicara. Ya, apa Mbak Tiramaya? Nggak perlu ganti subjek, siapa nggak perlu ganti kata, tapi kata kerjanya nanti. Sebentar Mbak, kita bahas itu nanti sebentar. Jadi kalimat langsung itu diucapkan langsung ya. Sekarang kalimat tidak langsung. Bentar Mbak, pertanyaannya Mbak Novi sebentar, dipending dulu. Kalimat tidak langsung. Nggak pakai tanda petik. Kalimat tidak langsung itu juga bisa dibilang reported speech. Reported itu artinya melaporkan apa yang dibicarakan pembicaranya ke orang lain. Karena dia melapor, dia nggak usah pakai tanda petik. Sekarang pertanyaannya Mbak itu, apakah perlu diganti subjek sama kata kerja? Kalau subjek tergantung itunya. Contohnya kayak yang tergantung kalimatnya gimana. Misalnya contohnya yang ada di sini ya. She said you look pretty. Itu kan direct speech-nya. Ya Mbak. Itu
direct speech-nya. She said, ini bisa diketik. She said, you. Nah, direct speech, indirect speech-nya jadi she said I look pretty. Karena yang ini subjeknya diganti dari you ke I. Subjeknya diganti dari you ke I. Karena yang bilang iya Mbak Lu itu kata kerja. Saya sekarang lagi bahas you samanya dulu. Ini subjeknya dulu. Subjeknya diganti karena dalam yang kalimat tidak langsung ini yang menyampaikan adalah orang yang dibilang cantik tadi. I, you diganti I. Kata kerja look. Apa sih? Look jadi looked. Sebentar. Ya Mbak, ini apa sih ini? Sebentar Mbak, ayo. Jadi keputus. Nah, kata kerja berubah karena dalam indirect speech kalau merubah dari mikrofonnya tolong dimatiin, dari direct speech ke indirect tenses harus kalau merubah dari direct speech ke indirect speech tensesnya harus diganti. Kalau kita ngomongin soal tenses berarti ngomongin soal kata kerja, jadi pasti harus diganti. Cara gantinya, aturannya gimana, kita bahas ke berikutnya. Oke, gantinya gimana? Kita lihat di sini. Dari yang bagian di sebelah kiri itu kelihatan ada direct speech, tensesnya misalnya ini. Kalau dia mau merubah ini direct speech-nya ke indirect speech, tensesnya berubah jadi ini, yang di sebelah kanan. Jadi misalnya dari present tense dia akan berubah jadi past. Kalau dalam direct speech-nya atau kalimat langsungnya si pembicara ngomong pakai present continuous, dia akan berubah jadi past continuous. Kalau misalnya dia sudah past tense, terus gimana? Dia akan berubah jadi yang lebih past lagi, alias past perfect. Gak apa-apa Mbak. Terus
Kalau dia tensesnya present perfect, sama dia akan berubah jadi past perfect. Tapi kalau udah past perfect, nggak ada yang lebih pas lagi. Kalau sudah past perfect, sudah mentok, udah nggak ada bisa diganti jadi yang sesuatu yang lebih pas, dia tetap oke. Jadi sebenarnya kalau merubah dari direct ke indirect, tenses akan berubah jadi past. Jadi tenses masa lalu. Dari present dia bakal jadi past. Dari past dia akan jadi past perfect. Jadi sesuatu yang lebih pas lagi, apa ya jelasnya, setingkat lebih pas daripada yang digunakan di direct speech. Contohnya lagi, kalau misalnya kata-kata seperti will, terus can, terus may, itu disebut sebagai modal verbs. Modal verbs itu dia kata kerja, cuma dia hitungannya modal verb, but it's not really verb, so you can say it as modal. Namanya jadi modal. Jadi mati. Apa sih ini mati-mati terus. Maaf, saya barusan ketendang. Modal verb ini dia juga punya bentuk pas. Kita sambung aja langsung. Jadi will jadi would, can jadi could, may jadi might. Contohnya begitu. Ini ya perubahannya. Sampai sini ada yang masih belum ngerti gimana caranya tahu itu tensesnya apa? Yaitu dipelajari. Pelajari sendiri. Sudah pernah saya kasih handout yang soal tenses kan. Cara mengenali tenses itu bisa dipelajari sendiri. Kalau nggak ngerti masih bisa tanya. Tolong dimatikan mikrofonnya. Mikrofon. Mikrofonnya ada yang belum mati kah ini? Harus mbak, kalau itu udah nggak ada cara lain, harus dihafalkan.
harus tahu itunya. Sekarang kita lihat satu-satu dulu aja contohnya. Gimana cara perubahan tenses ini. Nah, tenses yang pertama adalah dari past simple, dari present simple ke past simple. Kita lihat yang paling atas. Jadi bentuk presentnya direct. She said it's cold. Itu direct dan present. Dirubahnya jadi indirect. Jadi she said it was cold. Dia indirect dan dalam bentuk past. Nomor 1 ini tanda-tandanya dia present tense, itu dia pakai is, itu berarti dia present. Was itu berarti dia sudah dirubah jadi past, gitu ya. Jadi contoh nomor 1, apakah masih ada yang belum paham? Ada yang masih belum paham kah? Sebelum lanjut ke contoh berikutnya dan jadi tambah bingung. Was itu is, mbak. Is ke was sudah ditulis di atasnya. Is itu bentuk present, was itu bentuk past. Is sama was itu disebut to be. Berikutnya dari present continuous, past continuous. Diingat-ingat aja kalau ada tenses apapun yang ada kata continuousnya, itu berarti dia selalu pakai verb yang ada ing-nya. Teaching, reading, listening, apa ada ing-ing-nya itu adalah continuous. Namanya pasti tenses apa-apa continuous. She said, contohnya, I am teaching English online. Dia adalah direct speech dan dia present continuous. Kalau dia continuous, perubahannya juga harus ke past continuous. Jadi paralel gitu ya. She said she was teaching. Itu dia indirect dan tensesnya berubah jadi past continuous. Perubahannya ada di kata I am dan she was. Kalian lihat subjeknya dia berubah ya, bergantung siapa subjek yang dibicarakan. Karena disitu adalah she, dia, dan she-nya pertama dia bilang aku mengajar bahasa Inggris. Nah, sama si yang menyampaikan dalam kalimat tak langsung ini, dia bilang dia mengajar bahasa Inggris. Jadi di sini subjeknya juga berganti ya. Kalau yang yang dari present ke past tadi, subjeknya nggak berganti karena nggak perlu diganti. Gitu. Dari sini ada pertanyaan kah?
Any question sampai di sini? Oke. Sebentar Mbak, present perfectnya belum kita bahas. Nah, yang di bawah adalah tenses yang namanya present perfect. Kalau ada yang namanya perfect ini, dia berarti sesuatu yang belum selesai biasanya, atau tidak disebutkan dia juga bisa dia sesuatu yang terjadi di masa lalu. Jadi ceritanya dia udah kejadian di masa lalu tapi sampai sekarang masih berlangsung atau baru saja selesai, atau bahkan bisa juga nggak tahu kapan selesainya. Intinya perfect itu seperti itu. Perfect semuanya seperti itu. Kalau dia udah past perfect, itu dia gampangannya kayak pastnya pas. Jadi dia terjadi bahkan sebelum masa lalu itu ada, jadi lebih lalu lagi. Si perfect ini, past perfect. Gak usah bingung soal itunya ya, kegunaannya dulu. Kalau di indirect sama direct ini yang penting kalian tahu bentuknya seperti apa, jadi strukturnya kayak apa biar bisa dirubah tensesnya. Contohnya kalau di situ she said I have in Taiwan since 1999. I have lived. Perfect itu selalu pakai kata kerja ketiga. I have lived in Taiwan jadi ceritanya dia udah di Taiwan mulai dari tahun 99. Tapi apakah sekarang tinggal di Taiwan? Gak tahu kita. Atau dia udah pindah, kita juga. Yang jelas dia sudah tinggal di Taiwan sampai dari tahun 1999. Dia pernah tinggal di Taiwan. Nah, untuk perubahan past perfectnya jadi I had ya. Tetap verb 3. She had lived in Taiwan sejak 1999. Gitu. Itu adalah bentuk kalimat tidak langsung, indirect, dan dalam bentuk past. Yang continuous, kalau present perfect continuous itu dia menginding kalau kejadian itu masih berlangsung sampai sekarang. Direct, I have been teaching I have been teaching English since for 7 years. Dia bilang aku sudah mengajar bahasa Inggris selama 7 tahun. Kalau pakai perfect continuous itu berarti dia sampai sekarang masih ngajar bahasa Inggris. Nah, kalau dia udah present perfect continuous, perubahan ke indirect speech-nya atau kalimat tidak langsung harus dirubah juga jadi past perfect continuous. Harus sama ya, cuma jadi past aja. Kalau continuous juga harus dirubahnya continuous. Kalau nggak ada continuous ya udah jangan dirubah jadi continuous.
Jadinya she said she had been teach English for 7 years. Dari sini masih ada yang dibingungkan sebelum kita melangkah ke tenses yang lain. Had itu verb 3, Mbak. Perfect itu salah. Had itu bisa verb 2, bisa verb 3 sebenarnya. Tapi dalam perfect tense perfect tense selalu verb 3. Ada pertanyaan yang lain? Perfect itu perfect itu selalu have atau has atau had ditambah 3, pasti verb 3. Ada pertanyaan lagi? Since itu Ngapain ya, Bu? apin lo WhatsApp. Oke. Berikutnya nah, ini perubahannya lagi bisa dibaca sendiri. Saya ke toilet sebentar ya mbak-mbaknya.
ada pertanyaan. Dari past simple perubahan jadi past perfect, past continuous jadi past perfect continuous, dari past perfect nggak berubah tetap jadi past perfect continuous juga dia nggak berubah. Oops, itu salah ya, harusnya nggak pakai. Aduh, harusnya jadi, kalau indirect harusnya jadi she said she had already been teaching for 5 minutes. Contohnya salah di situ, maaf. Dulu itu bikin. Sampai sini ada pertanyaan perubahan tensesnya sebelum kita lanjut ke perubahan yang lain. Questions? Hello. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke tenses yang lain. Yang mana yang bingung, Mbak? Yang mana bingung? Iya, nggak apa-apa, Mbak, ketik di situ di Skype aja. Yang mana Mbak yang bingung? Gak tahu artinya. Ngafalin. Iya, Mbak, harus dihafalkan. Kalau artinya sama kok, semua hampir sama. Itu semua soal belajar atau mengajar online. I taught online itu artinya saya mengajar online. Terus itu salah lagi. Yang pas perfect itu harusnya had taught. Saya benarkan lagi. I was teaching earlier itu maksudnya aku tadi barusan ngajar kayak gitu. Terus past perfectnya pelajaran sudah dimulai ketika dia datang. Arrive. I had already been teaching for 5 minutes, itu maksudnya aku sudah mengajar selama 5 menit terakhir ini gitu. Artinya bisa dilihat pakai Google Translate, Mbak. Kalau masalah verb itu memang harus teach itu sama dengan taught, mengajar. Start ya dimulai, terus arrived, datang. Lanjut aja. Nah, ini yang tadi saya bilang modal verb. Will jadi would, can jadi could, must jadi had to. Bedanya, maksudnya previous itu sebelumnya. Maksud saya direct ya direct speech, Mbak. Kalimat
beda jelasnya mbak, tapi maksud saya nulis kayak indirect past perfect itu maksudnya ini bentuk direct speech, dan adalah past perfect kayak gitu loh. Ini adalah bentuk direct speech, tensesnya adalah past continuous, maksudnya gitu. Kalau beda jelas beda mbak, direct speech itu kalimat langsung, past continuous itu nama tenses. Ada pertanyaan lagi? Any other questions sebelum kita lanjut? Any more questions? Kita lanjut ke bahas yang modal ini. Any questions? Sekarang kok saya tanya any questions itu ya dari jawab, jangan nanti pas saya sudah ngomong yang lain terus baru nanya sesuatu yang sudah saya jelaskan tadinya, kan jadinya keputus penjelasannya. Any questions? Ada pertanyaan dari itu sebelum kita lanjut ke modal? Any questions? Jadi itu ya perubahan modal, will jadi would, can jadi could, must jadi had to, terus shall jadi should, may jadi might. Kalau kalian nemu kata-kata ini udah bentuk dalam kata would atau should atau ought to ini sama kayak have to ya.
Sampai di sini ada pertanyaan soal modal juga. Any questions? Any questions? Ada pertanyaan ke? Tadi sudah dijelaskan di atas Mbak modal. Modal itu gampangannya dia bisa digunakan sebagai kata kerja. Dia sebagai kata kerja dalam kalimat. Tapi dia bukan kata kerja sebenarnya. Sebut saja dia pengganti kata kerja gitulah buat itunya. Ya semuanya bikin buat Mbak. Apanya yang beda? Bukan. Modal itu bukan verb. Jadi dia nggak ada bentuk satu, bentuk dua gitu nggak ada. Dia bukan kata kerja. Dia nggak ada padanannya di bahasa Indonesia. Jadi saya juga nggak bisa menjelaskan bedanya modal sama verb itu apa, juga nggak ngerti soalnya nggak ada padanannya di sini. Kalau mau pakai modal dalam kalimat, bentuknya adalah modal ditambah verb 1. Dia selalu pakai verb 1. Bukan disebut pas, bukan disebut verb 2 itu, Mbak. Bentuk pas iya, tapi bukan verb 2. Dia karena dia bukan verb. Putus lagi. Maaf putus tadi sampai
Would itu bukan verb 2 mbak, dia bisa dibilang bentuk past, cuma dia bukan verb 2 karena modal itu bukan verb. Dan kalau pakai modal harus selalu pakai verb 1 ya, tambahan kata kerja yang ikuti di belakangnya. Kalau cuma pakai modal tapi nggak pakai verb 1 di belakangnya, kalimatnya jadi nggak lengkap. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Any other questions? Ada pertanyaan lain? Ini kelas terakhir online ya. Materinya belum selesai apa ya?我们预定在明天晚上6点半举行宿舍防灾疏散逃生演练。各位同学若当天有事，请事先安排空出。Ada pertanyaan lain kah? 我们预定在明天晚上6点半举行防灾疏散逃生演练。各位同学若当天有事，请事先安排空出时间参加。组委会祝大家健康愉快。Iya mbak, mungkin internetnya, ayo, mungkin internetnya pada nggak semua. Punya saya juga nggak seberapa itu. Ada lagi sebelum kita lanjut, nyatetnya bisa nanti aja mungkin mbak.
Materinya nggak selesai. Sudah terakhir. Sekarang selain tenses yang berubah adalah pronoun. Tadi seperti yang udah ditanya, pronouns ini subjeknya ya buat lebih gampangnya. Subjeknya he said apa, jadi he said, he, dia berubah subjeknya atau objeknya. Berubah he said. Kok bisa me atau her? Yaitu tergantung sama yang ngomong indirect speech-nya ini siapa. Apakah yang dimaksud oleh si pembicara pertama atau lain? Aku atau dia gitu. Yang bawahnya berubah jadi I finished my homework, jadi she said she had finished her homework. Dari I finished my homework. Pronouns subject dan pronouns objeknya berbeda. She, dia bilang aku sudah menyelesaikan PR-ku. Dia bilang dia sudah menyelesaikan PR-nya. Itu indirect-nya. Terus berikutnya, she said my name is Siti. Dia bilang namaku Siti. Terus indirectnya jadi dia bilang namanya Siti. Pronoun objek atau subjeknya dia berubah tergantung siapa yang ngomong, Pak. Intinya sih begitu. Dari pronouns ini ada pertanyaan perubahan subjek atau objek. Soal pronouns atau kata ganti ya, pronouns itu dia bisa subjek, bisa any questions. Ada pertanyaan soal pronouns. Sudah jam segini aja tiba-tiba. Sedikit paham. Intinya sih dia perubahan subjek atau perubahan objeknya, Mbak. Tergantung pada siapa pembicaranya. Next. Nah, ini sekarang adalah perubahan kata keterangan tempat. Salah waktu.
adverb of time. Ini maksudnya keterangan waktu. Kalau ngomong di indirect, dari direct ke indirect, kata keterangan waktu ini juga berubah, Mbak. Itu bisa dilihat di situ. Nanti kalau misalnya mau belajar, ini ada di modul halaman 39. Nanti bisa dilihat di situ daftarnya, keterangan waktu yang dirubah aja ada di situ juga. Dari now jadi then, next itu bisa next week, at month, atau year juga bisa. Kalau next month jadinya the following month. Kalau next week jadi the following week. Dari ini gampang kok, ini nggak usah bahas, ada, tinggal dilihat itunya dari modul daftarnya. Nah sekarang tadi kan kita belajar ya kalimat positif atau kalimat negatif yang dijadiin kalimat tak langsung. Kan kalau misalnya kalimatnya berupa pertanyaan, nah ini contohnya. Kalau kalimat langsung berupa pertanyaan, misalnya kayak are you living here? Kamu tinggal di sini kah? Cara merubahnya ke kalimat tidak langsung, if. Untuk yes no question, perubahan dari direct ke indirect pakai if. Sekali lagi tensesnya berubah juga ya, ikut berubah. Misalnya yang do you know me, he asked, saya nggak sebutkan subjeknya, maksudnya he asked do you know me, ayo. Hello, ayo mute. Oke, jadi dari he asked do you know me dirubah jadi indirect atau kalimat tidak langsungnya, jadi he asked me if I knew him. Lihat itu dari do you know me jadi if I knew him. Dia bertanya padaku, kamu kenal aku tak? Terus indirect jadi bertanya padaku, apakah aku kenal sama dia. Di sini if artinya bukan jika tapi apakah dalam konteks ini. Dan tapi apakah tensesnya tetap berubah ya, sama aturannya kayak yang tadi sudah disebutkan, tenses sama pronounnya juga berubah. Terus
adverb of time itu keterangan waktu berubah, tetap aturannya sama, cuma kalau pertanyaan yes or no ini pakai if. Nah, gimana kalau pertanyaan yang pakai 5W1H, WH question namanya dalam bahasa Inggris? Contohnya seperti ini. Nah, kalau tadi yang yes or no question pakai if, kalau yang WH atau 5W1H ini gak usah pakai if. Jadi kata tanyanya dipakai di indirect juga. Langsung aja, she asked where the post office was. Tensesnya berubah ya, jadi present ke past. Dilihat di situ where-nya sama. She asked me, cuma ada keterangannya dia bertanya pada siapa. Kalau misalnya kalimat yang ditanya adalah si Jojo sama si indirectnya juga jadi she asked Jojo. Tergantung, kalau ada nama orang yang sebagai nama orang, kalau dia tanya ke kita atau ke saya jadinya she asked me. Suaranya hilang, mungkin internetnya mbak. Terus yang berikutnya, contoh lainnya, she asked when will you arrive. Dia tanya kapan kamu datang. Indirectnya jadi she asked me when I would arrive. Coba kalian lihat perubahannya di situ. Jadi dari will jadi where, would. Tesisnya berubah masih. Pronounce-nya juga jadi you, jadi I. Dan setelah pronounce-nya juga berubah, dia tetap pakai when. Ada pertanyaan sampai sebelum saya akhiri kelasnya. Nanti latihannya bisa dilihat, bisa saya kasih latihan soal nanti. Soal ini question. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri kelasnya. Any questions before I end the class? Masalah latihan soal nanti saya kasih pasti. Tenang aja. Masih hilang suaranya mbak yang di Skype. Nanti latihan soalnya saya kasih. Nanti latihan soalnya saya kasih kok mbak, tenang aja, bisa buat latihan.
Masih dengar, oke. Ini ada yang belum absen kah, Mbak Muniah ya? Saya absen bentar. Oh, udah ding. Udah. Kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan dibaca-baca lagi slide-nya. Kalau ada kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan secara terpisah, nggak di kelas maksudnya. Nanti saya kasih latihannya. Good night. Saya kasih latihannya, tenang aja. Thank you, see you.